إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, sekarang insyaallah kita akan masuk ke bab yang baru, bab yang ke-11. Babun la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab yang tidak disembelih karena Allah subhanahu wa ta'ala sesembelihan di satu tempat, yang tempat tersebut disembelih di dalamnya sesembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bab yang ke-11 ini sangat berkaitan erat dengan bab yang sebelumnya. Apabila dalam bab yang sebelumnya dibahas tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan sesembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di bab yang berikutnya, bab yang 11, sesembelihannya ketika seseorang menyembelih karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika ia menyembelih di tempat yang biasa orang-orang musyrikin melakukan sesembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah hukumnya pun ada tersendiri. Minimal hukumnya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beberapa hal. Kenapa hal ini termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena hal ini adalah perkara yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila yang bab yang ke-10 itu pada hakikatnya hukum asal menyembelih untuk selain Allah. Adapun bab yang kedua, yang ke-11, bab yang ke-11 ini berkaitan dengan bisa jadi seseorang pertamanya ketika menyembelih karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dengan berjalannya waktu ataupun yang lainnya melihat bahwasanya dengan seseorang menyembelih di tempat yang disembelih di dalamnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan orang-orang akan terpedaya dan melakukan penyembelihan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Masih bingung ya? Masih bingung? Saya jabarkan lebih dalam lagi. Mengapa menyembelih di tempat yang disembelih di dalamnya sesembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal tersebut tidak boleh melakukan sembelihan walaupun sesembelihannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan yang pertama, karena hal ini ighra'un bisyirk, akan menjadikan orang-orang yang mereka tidak paham menyangka ketika seseorang melakukan sesembelihan untuk Allah, menyangkanya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang selain dia. Walaupun orang yang menyembelihnya itu adalah orang yang bertauhid, dia adalah ahli ilmu misalnya,
Kemudian ketika menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, menyembelih di tempat yang biasa tempat tersebut dilakukan perayaan untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang jahil akan mengira bahwasanya orang tersebut melakukan sesembelihan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang lain. Maka ini adalah mafsadah yang pertama, kerusakan yang pertama dari menyembelih di tempat disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Paham gak ikhwan? Anak kira antum bingung. Di tempat. Jadi menyembelihnya untuk Allah. Akan tetapi ketika kita menyembelih di tempat yang biasa orang-orang musyrikin melakukan penyembelihan untuk sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk kuburan, baik itu untuk keris, baik itu untuk berhala-berhala, baik itu untuk pohon. Di tempat tersebut kemudian ada orang yang menyembelih dan mengetahui hal tersebut, kemudian menyembelih di tempat itu. Ini yang dibahas. Walaupun sesembelihan orang yang dibahas di bab ini adalah sesembelihannya untuk Allah. Dia menyembelih untuk Allah dan dengan nama Allah. Jadi seperti kata Pak Fauzan, tempatnya ini yang dibahas. Jadi yang pertama adalah hal ini akan menjadikan orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang awam, yang tidak mengerti akan mengira orang yang memiliki keutamaan berupa ilmu ketika melakukan hal yang sama di tempat orang-orang musyrikin melakukan hal yang sama, maka mengira bahwasanya hal tersebut adalah hal yang sama. Misalnya di satu tempat tersebut mereka melakukan sesembelihan di situ dalam rangka mengagungkan dewa-dewa mereka ataupun berhala-berhala mereka ataupun tuhan-tuhan mereka di tempat itu. Anggaplah tempatnya apa? Maka ada seorang muslim yang bertauhid kemudian menyembelih di tempat yang sama. Walaupun orang muslim yang bertauhid ini menyembelihnya karena Allah, untuk Allah, maka ini yang dibahas dalam bab ini. Paham ya kawan? Begitu juga misalnya kita dapati di sini sebagian kaum muslimin mereka melakukan sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat tertentu, di perayaan-perayaan tertentu di satu tempat. Kemudian ada orang yang memaksakan diri untuk melakukan sesembelihan di tempat tersebut, walaupun ia ketika melakukan sesembelihan berbeda dengan yang dilakukan oleh orang lain. Ini yang tidak boleh. Karena orang yang melihat tidak bisa membedakan. Apakah orang yang ini melakukannya karena Allah ataukah sama seperti yang lainnya ketika melakukan sesembelihan dalam rangka untuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mafsadah yang kedua, sebab yang kedua, kerusakan yang kedua. Kenapa hal tersebut adalah hal yang dilarang? Sebab yang kedua, bahwasanya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang disembelih di dalamnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu membuka jalan kejelekan. Sedangkan kewajiban kita adalah menutup segala jalan untuk menuju kepada kejelekan. Lebih-lebih yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Artinya, ketika seseorang melakukan sesembelihan di tempat tersebut, walaupun untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut perantara menuju kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ia memilih dalam menyembelih di tempat yang tempatnya itu adalah tempat-tempat yang orang-orang melakukan sesembelihan di situ untuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau hatinya akan ada kecondongan di tempat tersebut. Ada pengagungan.
terhadap tempat tersebut. Sehingga kita dapati bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melarang perkara-perkara yang menyeret seseorang kepada kejelekan ataupun kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika melakukan satu ibadah yang ia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apabila seseorang itu di tepi jurang yang akan dia itu terperosok di dalam kesyirikan walaupun ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian salat menghadap ke kubur. Menghadap ke kubur. Walaupun ketika seseorang itu salatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut dilarang. Karena sedikit demi sedikit dia akan memiliki pengagungan terhadap kubur dan apa yang ada di dalam kubur. Begitu juga termasuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang besar. Dan Rasul katakan hal tersebut adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ibadah adalah doa, sebagaimana hakikat salat adalah doa. Akan tetapi ketika seorang berdoa dan berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ia memilih berdoa di kubur. Di kubur dia berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini adalah perkara yang dilarang. Karena tempat tersebut adalah tempat yang tidak layak untuk seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Karena menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Menjerumuskan. Ia mendapati ketika sholat di tempat tersebut lebih khusyuk. Ia mendapati ketika berdoa di tempat tersebut, ia merasa doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan tidak akan berhenti untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ini adalah prioritas pertama syaitan, menyeret manusia supaya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dua contoh ini paham ikhwan? Contoh yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat ketika terbenamnya matahari dan terbitnya matahari. Dilarang. Jadi waktu terbitnya matahari, maka dilarang untuk sholat. Jadi misalnya sebagian ikhwah ketika menunggu setelah sholat subuh, sholat apa namanya? Sholat syuruk. Maka apabila sholat syuruk itu telah tiba, waktu syuruk itu telah tiba, waktu terbit itu telah tiba, jangan langsung sholat dua rakaat bagi mereka yang menjalankan sholat syuruk. Jangan langsung sholat, akan tapi diberi waktu lagi 15 menit, 20 menit. Sehingga kita terbebas dari larangan sholat di waktu terbitnya matahari. Harus diberi waktu lebih. Kenapa sholat ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari hal ini dilarang? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut, walaupun ketika seseorang salatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang musyrikin mereka beribadah kepada matahari ketika matahari itu terbenam, ketika matahari terbit. Maka kita dilarang di tempat ataupun di waktu
yang waktu dan tempat tersebut dijadikan oleh orang-orang musyrikin sebagai waktu dan tempat untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh melakukan ibadah di tempat dan waktu tersebut, walaupun ketika kita beribadah, ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga akan menjerumuskan seseorang, menjadikan dia memiliki pengagungan ke tempat-tempat kekufuran dan ke syiar-syiar yang dimiliki oleh orang-orang kufar. Sehingga hal ini akan menjadikan jumlah mereka seakan-akan lebih banyak. Maka patut kita ketahui, yang menjadi kewajiban kita adalah kita mengagungkan syiar-syiar yang telah Allah Subhanahu wa taala perintah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat ke-32, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki pengagungan terhadap hal tersebut, fa innaha min taqwal qulub, dan itu adalah termasuk dari ketakwaan yang dari hatinya. Maka hal tersebut adalah tidak boleh. Ketika kita melakukan di tempat yang tempat tersebut dilakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita melakukan ibadah di tempat tersebut, maka kita seakan-akan memiliki pengagungan terhadap syiar-syiarnya orang-orang kafir, syiar-syiarnya orang-orang musyrik. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan apabila kita melakukan hal tersebut, yakni melakukan ibadah di tempat yang biasa dilakukan oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang musyrikin, maka akan menjadikan orang-orang musyrikin dan orang-orang kufar itu senang terhadap apa yang kita lakukan. Karena mereka mendapati dari diri kita keselarasan. Dari kesamaan dan keserupaan. Karena kita ini adalah orang-orang yang suka keselarasan dan kesamaan. Jangankan perkara-perkara yang besar. Ketika kita papasan naik motor, kita pakai peci dan di depannya pakai peci, kita akan saling melihat. Yang depan pakai sarung, yang di sini pakai sarung, ketika papasan naik motor, ada ikatan yang lebih daripada yang selainnya. Sehingga penampilan lahiriah dan apa yang dilakukan oleh lahiriah seseorang akan mengikatkan di hati-hati orang yang melakukan hal yang serupa. Dalilnya apa ya ikhwan? Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau merapikan shaf, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kalian luruskan shaf kalian. Shaf kalian harus diluruskan, disempurnakan. Yang kosong diisi, dirapatkan seperti para malaikat ketika mengambil shaf. Apabila kalian tidak melakukan hal tersebut, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan hati-hati kalian dan wajah-wajah kalian sehingga tidak ada persatuan di antara kalian. Dari mana persatuan dan kesatuan? Dari shaf. Ketika lahiriahnya bareng sama, maka hatinya pun sama, condong ke dalam hal yang serupa. Kita ketemu orang di Mekah, dari mana? Saya dari Jawa Barat. Wah, saya juga dari Jawa Barat. Seakan-akan ketemu saudara. Karena apa? Ada kesamaan. Kita kembali ke apa yang kita bahas.
Begitu juga ketika orang-orang kufar melihat atau orang-orang musyrikin melihat orang Islam beribadah di tempat yang mereka agungkan dan yang mereka beribadah di dalamnya, mereka akan berbahagia dengan hal tersebut. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan orang-orang kufar itu tidak suka terhadap kita dengan apa yang kita lakukan dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yata'una mawti'an yaghidhul kuffar. Tidaklah mereka melangkahkan kaki-kaki mereka, tidaklah mereka berpijak kecuali apa yang mereka lakukan menjadikan orang-orang kufar itu marah. Allah puji sifat-sifat tersebut. Udah berapa sebab ikhwah? Udah berapa kerusakan dan mafsadah? 3 ya. Yang keempat, bahwasanya melakukan hal tersebut menjadikan kita tertuduh bahwasanya kita melakukan hal yang sama. Artinya orang yang melihat kita melakukan sesembelihan di tempat yang biasa orang-orang musyrikin dan kufar melakukan sesembelihan untuk selain Allah, maka orang yang melihat kita melakukan sembelihan di tempat tersebut mengira bahwasanya kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dan orang-orang kufar. Padahal kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kehormatan kita. Kita tidak boleh bangga bahwasanya ketika kita melakukan suatu perbuatan, kemudian perbuatan kita itu dikira dengan kiraan yang jelek, orang-orang suudzon kepada kita, kemudian mereka melakukan ghibah, kemudian kita senang, nggak apa-apa pahalanya untuk kita. Nggak ada para salafus saleh melakukan hal tersebut. Bahkan dikatakan oleh Imam A'mash, ketika dia berjalan dengan seseorang, A'mash itu seorang imam yang dia matanya tidak kelihatan, rabun, rada nggak jelas. Bisa melihat, cuma nggak jelas. Rabun, benar ya? Kalau tidak salah dia berjalan dengan a'ma, seorang yang lain juga yang tidak melihat. Kalau a'ma sudah tidak melihat sama sekali. Kemudian Al-Imam A'mash memerintahkan supaya jalannya itu berbeda, jangan bareng-bareng. Supaya nanti kalau melihat, orang melihat, jangan mereka itu berkomentar terhadap 2 orang yang ada keserupaan fisik kemudian saling bantu-membantu. Maka kata yang satunya mengatakan, biarkan ya imam, biarkan mereka melakukan celaan kepada kita, kemudian kita dapat pahala. Kata Imam A'mash apa? Yang lebih berbahagia lagi dan yang lebih baik lagi ketika kita selamat dan mereka selamat. Ngerti nggak ikhwan? Kita selamat, kehormatan kita selamat, dan mereka pun selamat tidak melakukan ghibah untuk kita. Jadi sebab yang keempat atau unsur yang keempat, mafsadah yang keempat, ketika kita melakukan hal yang demikian di tempat tersebut, maka menjadikan kita itu lebih rentan untuk orang-orang suudzon kepada kita. Dan apabila orang-orang itu suudzon kepada kita, mereka berbuat dosa. Padahal kita diperintahkan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Jangan sampai mereka melakukan dosa. Kita selamat dan mereka pun selamat, seperti yang dikatakan oleh Imam A'mash. Sebab yang kelima, kenapa hal tersebut adalah perkara yang dilarang? Bahwasanya ketika melakukan penyembelihan di tempat tersebut, maka melakukan tasyabbuh terhadap orang-orang musyrikin di perbuatan yang sama.
Jadi melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatannya orang-orang musyrikin. Maka hal ini telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka termasuk dari kaum tersebut. Lebih-lebih kaumnya adalah orang-orang musyrikin yang berkaitan dengan sesembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini, ikhwan? Dan ini dalam semua tempat yang kita ketahui, orang-orang melakukan sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, apapun namanya. Adat istiadat ataupun apapun juga, ketika kita tahu mereka melakukan hal tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak melakukan sesembelihan di tempat tersebut dan di waktu tersebut. Dalil yang pertama di bab ini, ikhwan, ada dua dalil. Dalil yang pertama yang dibahas tentang Masjid Dirar. Masjid Dirar adalah masjid yang dibangun dengan maksud kekufuran dan menipu kaum muslimin, bukan karena berasaskan dengan ketakwaan. Yang dibahas di dalam surat At-Taubah ayat 107 sampai ayat 109 atau 110 kali ya. Iya, sampai 110. Dan kemudian yang kedua, hadis Sabit ibn Dhahhak tentang menyembelih sesembelihan di tempat yang bernama Buana. Kita masuk ke dalam dalil yang pertama. Wa qaulullahi ta'ala la takum fihi abada. Al-ayah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau melaksanakan solat di dalam masjid tersebut. Masjid Dirar ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Ada seorang yang bernama Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib. Dia ini seseorang dari kalangan Khadraj. Dia bisa membaca dan bisa menulis, dan pada saat itu bisanya seseorang membaca dan menulis itu adalah sesuatu yang sangat langka. Kemudian dia banyak beribadah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, sehingga dia ini dijuluki Abu Amir Ar-Rahib. Orang-orang di kota Madinah, Muhammad, diam. Orang-orang di kota Madinah pun, di kota Yathrib, menghormati Abu Amir ini. Seakan-akan Abu Amir ini dijadikan sebagai tokoh agama, panutan agama. Apabila mereka memiliki pertanyaan agama, mereka bertanya kepada Abu Amir ini. Sampai kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang dan kaum muslimin, para sahabat dari orang-orang muhajirin datang tinggal di kota Madinah. Maka Abu Amir ini mendapati bahwasanya orang-orang Khadraj meninggalkan dirinya, yang tadinya mereka itu senantiasa berpedoman kepada dirinya, mereka meninggalkan dirinya dan menghadapkan diri mereka bersuri tauladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Amir ini dengki dan sangat marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinasihati, diingatkan
Dan Abu Amir ini senantiasa menolak. Sampai ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan di dalam perang Badar, maka Abu Amir ini menjadi orang yang sangat gelisah dengan kemenangan kaum muslimin. Akhirnya dia pun pergi ke kota Mekah, memprovokasi orang-orang Quraisy untuk membalas kekalahan mereka. Setelahnya orang-orang kafir Quraisy pun melakukan pembalasan dalam peperangan Uhud. Maka Abu Amir Al-Fasiq ini dia ikut dalam rombongan orang-orang kafir Quraisy. Sampai ketika dua pasukan besar ini berhadapan, maka Abu Amir Al-Fasiq ini membuat lubang-lubang yang sangat banyak dengan maksud apa? Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terperosok di dalam lubang tersebut. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terperosok di dalam lubang, salah satu lubang yang telah dibikin Abu Amir, dan Rasulullah pun berdarah-darah dengan ketika Rasulullah tersungkur di dalam lubang tersebut. Alhasil sebelum peperangan, maka Abu Amir Al-Fasiq ini mengajak orang-orang Ansar supaya ikut dirinya. Orang-orang Hadraj lebih khususnya. Kalian ikutlah kepada saya. Saya ini adalah sebelumnya tokoh agama di antara kalian. Dia mengingatkan. Maka dicemooh oleh orang-orang Hadraj. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dia supaya dia pun mati jauh dari kota Madinah. Dan kemudian Rasulullah memberikan julukan kepada dia dengan Al-Fasik, orang yang fasik, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah menuju kekufuran. Maka setelah peperangan dalam perang Uhud, Abu Amir Al-Fasik ini pergi menuju kerajaan Romawi. Dia bertemu dengan Heraklius, kemudian memprovokasi Heraklius dan tokoh-tokoh agama di kerajaan Romawi supaya mereka menyerang Muhammad dan para sahabat yang berada di kota Madinah. Senantiasa dia ini memprovokasi. Sehingga setelah di tahun 9 Hijriah, maka Abu Amir Al-Fasiq ini mengirim surat kepada orang-orang yang ia ketahui bahwasanya mereka itu adalah orang-orang munafik. Mengirim surat kepada mereka, kalian bikinlah satu markas, satu tempat berkumpul, yang tempat berkumpul ini akan kita taruh di dalam tempat tersebut senjata-senjata yang akan kita kirim dari kerajaan Romawi. Dan kita akan menempatkan penyusup-penyusup di tempat tersebut sehingga kita akan menyerang Muhammad dan para sahabatnya secara mendadak. Maka orang-orang munafik pun mereka bermusyawarah di antara mereka. Bagaimana caranya supaya mengelabui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membikin satu tempat yang tempatnya itu dianggap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat yang baik, walaupun di dalamnya ada kemaksiatan, di dalamnya ada makar dan konspirasi, bahkan yang berkaitan dengan keselamatan keseluruhan para sahabat. Maka akhirnya mereka pun bersepakat untuk membangun masjid yang tempatnya sangat dekat dengan Masjid Kuba. Tidak jauh dari Masjid Kuba, dekat sekali dengan Masjid Kuba. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka membangun masjid, kemudian supaya mereka itu mendapatkan legalitas dari apa yang telah mereka buat berupa masjid yang besar. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sholat 2 rakaat saja. Sehingga orang itu menganggap ini benar-benar masjid, bukan lain dari masjid.
Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada saat itu benar-benar mempersiapkan peperangan dalam perang Tabuk. Yang pada saat itu Rasulullah meminta para sahabat untuk bersedekah dengan harta-harta mereka. Rasulullah sibuk dengan persiapan untuk melawan kerajaan Romawi. Karena ancaman dari Ghassan ini terus-menerus menuju Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan melakukan perjalanan, maka diminta untuk sholat di tempat tersebut. Sekalian lewat Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna nahnu ala janahi safar." Kita ini akan melakukan safar, perjalanan menuju peperangan. Fa idza raja'na fa insyaallah. Apabila kita pulang selamat, insyaallah kita akan salat di masjid tersebut. Maka Rasulullah pun melakukan perjalanan menuju kota Tabuk. Ada yang ingat berapa kilo Madinah ke kota Tabuk? 700 kilo. Rasulullah melakukan perjalanan dengan para sahabat. Dan bolak-balik dari kota Madinah menuju kota Tabuk 50 hari. Dan Rasulullah pulang di bulan Rajab. Maka di tempat yang namanya Wadi Awan, yang mungkin sudah mulai dekat dengan kota Madinah, datanglah kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin. Apa yang dimaksudkan dan diinginkan oleh orang-orang munafik dengan mereka membangun masjid yang berdekatan dengan masjid Quba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memerintahkan Malik ibn Dukhshum untuk membakar masjid tersebut. Maka dengan cepatnya beliau Malik ibn Dukhshum mendahului pasukannya Rasulullah sampai ke keluarganya, mengambil pelepah korma, kemudian ada api, pelepah korma itu dibakar, kemudian dia bersama dengan keluarganya langsung menyerang masjid tersebut. Dan orang-orang munafikin langsung lari tunggang langgang dan Malik ibn Dukhshum langsung membakar masjid tersebut. Sudah hilang masjid tersebut dari muka bumi dan tidak diketahui tempatnya di mana. Di dalam kitab-kitab dijelaskan hanya berdekatan dengan masjid Quba. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu." Dan orang-orang yang mendirikan masjid, orang-orang munafik yang mendirikan masjid. Surat At-Taubah ini membahas tentang peperangan Tabuk dan peperangan Hunain. Peperangan Tabuk, peperangan Hunain bagian pertama dan bagian terakhirnya adalah peperangan Tabuk. Maka ini setelah pulang dari peperangan Tabuk. Dan di antara orang-orang munafikin, mereka mendirikan masjid diraran untuk menimbulkan mudarat, untuk menimbulkan bencana buat orang-orang yang beriman. Wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Wa kufran, mereka ketika membangun masjid, asasnya, pondasinya, motivasinya bukan keimanan, bukan takwa, akan tapi apa? Kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemunafikan dalam rangka mereka menampakkan keimanan dan memendam kekufuran, dan dalam rangka supaya apa? Memerangi para sahabat. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan dalam rangka mereka memecah belah kaum muslimin. Ini sebutkan tujuannya. Diraran, mereka berusaha untuk menimbulkan bencana dalam rangka kekufuran. Kedua, yang ketiga memecah belah kaum muslimin. Yang keempat,
wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl, serta untuk menjadi markas, tempat berkumpul orang-orang yang mereka datang dari tempat dari luar kota Madinah. Mereka akan berdiam diri di tempat tersebut, di masjid tersebut. Untuk apa? Untuk mereka mengintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua adalah orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebelum kejadian ini. Antum bayangkan, masjid biasanya untuk salat, masjid biasanya untuk bermajlis dengan majlis ilmu. Orang-orang munafikin untuk apa? Untuk markas supaya memerangi orang-orang yang beriman. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna, dan mereka pun akan bersumpah bahwasanya kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Jadi orang-orang munafikin, mereka adalah orang-orang yang suka bermain-main dengan sumpah, padahal mereka mengetahui apa yang ada di diri mereka. Mereka mengetahui bahwasanya ketika melakukan apa yang mereka lakukan dalam rangka memerangi Allah dan memerangi Rasulnya. Bahkan ketika mereka berhukum dengan hukum taghut, lebih memilih orang-orang Yahudi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memutus perkara di tengah-tengah mereka. Maka ketika ditanya, in aradna illa ihsanan wa taufiqa, kami hanya menghendaki kebaikan, kami hanya menghendaki taufik dari Allah. Ini kedunguan dari orang-orang munafikin. Mereka berbuat kemaksiatan, mereka membenci Rasulullah, mereka jauh dari Rasulullah. Ketika ditanya, mereka mengatakan apa? Bersumpah atas nama Allah bahwasanya kami menginginkan kebaikan, kami berharap taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah memiliki kesaksian bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang dusta. Sebagaimana lisan mereka menyelisihi apa yang ada di hati mereka, dan mereka ketika bicaranya, perkataannya penuh dengan dusta dan kebohongan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan, la takum fihi abada, jangan kamu sholat di tempat tersebut. Jangan kamu sholat di tempat tersebut selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang didirikan di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semenjak hari pertama didirikan, itu lebih pantas untuk engkau menunaikan salat di dalamnya. Masjid apa ini? Masjid Quba. Masjid Quba, para ulama mengatakan ayat ini membahas tentang Masjid Quba. Masjid yang ketika dibangun di atas ketakwaan, di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, salatun fi masjid Quba ta'dilu umratan. Salat di Masjid Quba itu setara dengan ibadah umrah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal sepekan sekali beliau datang ke Masjid Quba. Hari Sabtu beliau menuju Quba. Untuk apa? Untuk memperhatikan dan menanyakan orang-orang yang bisa jadi tidak datang pada hari Jumat untuk sholat Jumat bersama dengan beliau. Ini si fulan mana? Rasulullah datang esok harinya ke Masjid Quba. Kadang naik kendaraan, kadang berjalan kaki. Dan ini sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masjidun ussisa 'ala taqwa, masjidi hadza." Masjid yang dibangun di atas ketakwaan, masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Ini kontradiksi enggak? Enggak, ikhwan, enggak. Berarti emang dua-duanya masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah. Apabila Masjid Quba yang tidak dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan masjid tersebut dibangun pondasinya adalah ketakwaan, lebih-lebih masjid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun langsung untuk kerja bakti membangun masjid tersebut. Maka aula lebih di atas ketakwaan daripada Masjid Quba. Jadi alhasil di dalam ayat ini Rasulullah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la masjidun ussisa 'ala taqwa la taqum fihi abada. Jangan engkau sholat di dalamnya, di tempat tersebut. Masjid ini adalah namanya masjid, akan tetapi isinya kemaksiatan kepada Allah, isinya kekufuran kepada Allah, isinya memerangi Allah dan Rasulnya, isinya memecah belah persatuan kaum muslimin. Maka engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Walaupun engkau ketika sholatnya pasti khusyuk dan sholatnya pasti karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti. Maka muallif rahimahullah, pengarang kitab ini, memiliki pemahaman ilmu yang luar biasa. Beliau membandingkan antara dua ibadah. Ibadah yang menjadi pembahasan kita adalah ibadah apa? Sesembelihan. Tidak boleh melakukan sesembelihan di tempat yang biasa orang-orang melakukan sesembelihan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di pembahasan tentang Masjid Dirar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk melaksanakan sholat di tempat yang di dalamnya tidak dibina dan dibangun di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kias yang sangat kuat sekali, analogi yang sangat jelas untuk perbandingan dua ibadah. Sebagaimana Rasulullah ketika sholat tidak boleh sholat di Masjid Dirar, yang Masjid Dirar ini berkaitan dengan tempatnya adalah tempat yang di dalamnya kemaksiatan kepada Allah, maka begitu juga orang-orang yang mereka ketika menyembelih karena Allah, apabila dibawa penyembelihannya itu ke tempat yang tempat itu berisi kekufuran, berisi kesyirikan, berisi dengan bid'ah, maka itulah yang kita menjauh dari tempat tersebut. Antum paham pembahasan ayat ini, hadis ini? Paham enggak? Paham pembahasan surat At-Taubah ini? Korelasinya, hubungannya dengan bab kita, paham? Kemudian Rasulullah kata, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya ada orang-orang yang mereka cinta terhadap kesucian. Kesucian ini tentu yang pertama yang berkaitan dengan kesucian hati mereka dari kemunafikan, dari dengki, dari hasad. Dan kesucian ini juga berkaitan dengan jasmani mereka, dari kotoran, dari najis dan dari hadas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada orang-orang Kuba dan fihi rijal, di dalamnya itu ada lelaki-lelaki dan orang-orang. Ini adalah pujian buat orang yang tinggal di sekitar Kuba, bahwasanya mereka dipuji langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya mereka adalah
orang-orang yang senantiasa memiliki taharah, membersihkan diri mereka, baik jasmani ataupun hati mereka. Rasulullah datang kepada orang-orang Kuba dan mengatakan, laqad ahsanallahu ilaikum ats-tsana. Allah Subhanahu wa taala telah memuji kalian dengan sebaik-baik pujian. Apa yang kalian lakukan? Maka orang-orang Kuba mengatakan bahwasanya kami apabila berhadas maka kami beristinja. Apabila berbuang hajat maka kami beristinja. Dan ini ditanyakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang senantiasa mensucikan diri mereka. Baik hatinya dengan senantiasa bertauhid kepada Allah, menjauh dari kesyirikan. Hatinya ia isi dengan iman, ia isi dengan berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Hatinya ia bersihkan dari dengki, hasad, dan takabur, dan sangkaan-sangkaan yang jelek kepada kaum muslimin. Ia bersihkan hatinya dari itu semua. Maka inilah yang dimaksud dengan membersihkan hati, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka. Sebagaimana mereka mensucikan jasmani mereka. Apabila berhadas, mereka mengambil air wudu. Apabila hadas besar, mereka mandi dengan mandi janabah. Apabila buang hajat, mereka istinja ataupun istijmar. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri mereka. Maka di dalam ayat ini kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan sifatnya itu untuk dirinya. Bahwasanya Allah mencintai, memiliki sifat mencintai. Dan cinta yang Allah Subhanahu wa taala miliki itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyerupai apapun juga, siapapun juga. Beda dengan cinta-cinta kita, beda dengan cinta-cinta makhluk. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zatnya tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, bahwasanya niat mempengaruhi tempat dan bangunan. Niat yang jelek mempengaruhi tempat-tempat, bahwasanya tempat itu menjadi tempat yang jelek. Sebagaimana niat-niat yang baik akan mempengaruhi dan menjadikan tempat tersebut akan menjadi tempat yang barakah dan dipenuhi dengan kebaikan. Karena yang dibangun oleh orang-orang munafikin ini apa, ikhwan? Apa? Masjid. Tentu masjid memiliki keutamaan. Siapa yang membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Berarti ini amalan yang luar biasa. Akan tetapi apabila amalannya itu niatnya tidak baik, maka akan menjadikan amalan yang besar menjadi ringan, bahkan bisa jadi akan hilang dan tidak akan memberatkan pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
bahkan menjadi kemaksiatan itu adalah kemaksiatan yang besar. Sehingga dalam ayat ini anjuran untuk senantiasa kita memperbaiki maksud dan tujuan kita dalam amal-amal saleh. Dalam amal-amal saleh yang kita lakukan, kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki tujuan dan maksud. Bahkan dalam rutinitas yang senantiasa kita lakukan. Ustadz yang mengisi kajian, hati ini lemah. Bolak-balik. Senantiasa diperbaiki. Sebagaimana antum yang datang di majelis ilmu pun harus senantiasa memperbaiki tujuan, maksud. Karena kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang kita niatkan. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga, dalil bahwasanya yang terpenting dari satu perbuatan adalah tujuan-tujuannya, bukan apa yang nampak di depan mata kita. Artinya orang-orang musyrikin seperti yang tadi saya sebutkan, mereka membangun masjid secara zahir. Akan tetapi maksud dari masjid tersebut telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka memiliki maksud yang jelek. Sehingga apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sangat jelek pula. Yang berikutnya, dalil yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya adalah di dalam ayat ini ada dalil yang sangat kuat terhadap keutamaan Masjid Quba. Keutamaan penghuni yang mereka tinggal di sekitar Quba, ridwanullahi alaihim. Dan Masjid Quba akan senantiasa memiliki keutamaan di dalam Islam sampai kapan? Sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk berkunjung ke kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Madinah An-Nabawiyah, maka dianjurkan untuk berziarah dan berkunjung ke lima tempat. Yang pertama tentu Masjid Nabawi, berkunjung ke Masjid Nabawi. Yang kedua kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pemakaman Baqi'. Yang keempat, Masjid Quba. Yang kelima, pemakaman Uhud. Ini 5 tempat ini ketika seseorang mendatanginya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain dari 5 tempat ini, maka membutuhkan dalil ketika seseorang mendatanginya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Misalnya ke pasar korma, terus apa lagi? Ke supermarket terdekat. Jadi bukan sesuatu yang diperintahkan untuk kita berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Gitu aja ikhwan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.